Siang hari ini kita bersama memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah dengan rahmat dan nikmat pada kita semua hingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat menjadi ilahi Allah membukakan pintu rezeki yang berlimpah, kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, ketenteraman yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita berikan kepada kita dan besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya yang senantiasa dalam berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita mengharapkan sahabatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat Rasulullah tak terasa hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1467 Hijriah. Dan kita berharap di tanggal 12 mari kita mengenang bagaimana sisi kehidupan dengan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah benar-benar sebagai teladan dan kehidupan sehingga Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sesungguhnya dalam sirah Muhammad ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, maka berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang dipilih oleh Allah Taala, diutus oleh Allah untuk menyebarkan hak yang mulia. Beliau diutus sebagai alamin, bahwa arsalah ila alamin. Dari utusan Muhammad sebagai Rasulullah. Begitu juga utusan Rasulullah yang kehidupannya dia selalu yaitu memiliki akhlak yang tinggi. Allah berfirman di surat Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga dalam Muhammad ada akhlak yang tinggi. Untuk itu, mana kita ingin mencontoh meneladani Muhammad, setidaknya kita bisa meneladani 7 nabi yang perlu kita adakan. Sehubungan dengan di atas, pada hari ini kami akan menyampaikan tentang 7 keadaan Nabi Muhammad SAW. Muslimin jamaah dan rahmatullah. Keadaan yang pertama dari Rasulullah adalah kita disuruh untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Karena ketika kita masih punya cita-cita harapan terwujud, maka laksanakan sholat tahajud. Walau hanya seminggu sekali. Kalau bisa adalah setiap malam. Karena dengan sholat tahajud, cita-cita kita akan terwujud. Kita akan diangkat oleh Allah derajat di sisi Allah, dan kita berdoa dikabulkan oleh Allah SWT. Dan ketika kita berampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan atau keadaan Nabi yang kedua adalah laksanakan sholat pagi 2 rakaat. Karena apa? Ketika Rasulullah mendengar azan ada di komat, dia melaksanakan sholat pagi 2 rakaat, di mana pahalanya adalah lebih baik daripada dunia selisihnya. Untuk itu mari kita ajak kita sebelum melaksanakan sholat syukur, kita laksanakan sholat fajar 2 rakaat. Insya Allah dunia akan kita pindah. Kemudian yang ketiga adalah sholat syukur, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang beribadah. Untuk itu, kalau kita bisa akrab dengan Al-Quran, maka
mati akan memberikan syafaat pada orang yang bacanya. Maka kalau bisa setidaknya sehari kita bisa membaca Al-Quran satu subuh, membaca surat Al-Waqiah agar dijauhkan dari kemiskinan. Setelah duha kita disuruh untuk membaca yaitu surat Ar-Rahman agar menikmati kebaikan Allah kita hebat. Kemudian kita disuruh kita bisa membaca Yasin agar apa? Dimudahkan dari segala urusan. Kemudian sebelum tidur kita disuruh untuk membaca surat An-Nur agar dijauhkan dari kubur. Dan jangan lupa adalah setiap hari Jumat membaca yaitu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau ayat 1 sampai 110. Tujuannya apa? Akan dibebaskan dari siksa. Kemudian jamaah selalu Allah. Ada keadaan roda yang keempat adalah sedekah. Kita tahu bahwa orang yang sedekah pada hakikatnya adalah ingin yaitu mensucikan harta kita. Pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Untuk itu ketika kita bersedekah karena Allah, maka Allah akan menerima. Setiap apa yang tindakan Allah akan menerima. Ketika kita sedekahkan harta diganti dengan kekayaan, ketika kita sedekahkan dengan ilmu diganti dengan kepadanya, ketika kita sedekahkan dengan jasmani diganti dengan kesehatan, dan ketika kita sedekah dengan senyum Allah mengganti dengan air muda. Pada itu Allah tidak melihat berapa kali takwa, tapi bagaimana kemudian kita dalam takwa istiqomah di dalam sedekah Allah, agar kita akan berkah. Muslimin jamaah Tuhan Allah. Ada perkataan yang kelima dan kedua yaitu agar senantiasa melaksanakan sholat duha. Karena apa? Sholat duha adalah termasuk sedekah. Ruas tubuh kita yang hanya 360 ini perlu disedekahi. Dan dengan melaksanakan sholat duha, gugulah sedekah terhadap 360 ruas ini. Untuk itu biasakan kita melakukan sholat duha. Karena apa? Dengan sholat duha, insya Allah rezeki kita akan bertambah barokah. Ketika kita sholat duha 2 rakaat, maka gugurlah kita termasuk orang yang tidak lupa untuk bersolat terhadap 360 rasul kita ini. Ketika kita ingin nambah 2 rakaat lagi, kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Dan ketika kita nambah 2 lagi 6 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang dicukupkan di sejarah hari itu. Karena dalam ayat Allahumma in kana li samai wa ayyihu wa in kana al wa ayyihu wa in kana mutawallihu wa in kana haraman hadu wa in kana bangida bangdu. Ya Allah, jika itu datangnya dari langit maka turunkanlah, jika itu datangnya dari bumi maka keluarkanlah, jika itu dari sulit maka mudahkanlah, jika itu kotor maka bersihkanlah, dan jika itu jauh maka dekatkanlah. Untuk itu mari kita istiqomah untuk melaksanakan suatu rakaat duha, hanya 2 rakaat. Muslimin jamaah sekalian Allah. Ada perkataan dan yang kelima adalah senantiasa kita beristighfar. Kita tahu bahwa sebagai manusia sebenarnya masih banyak sekali kita melakukan dosa kemudian sengaja maupun sengaja, sadar atau tidak sadar kita selalu berbuat dosa. Kalau demikian bahwa dosa kita adalah seluas lautan, dari mana kita mengaku kepada Allah akan mengampuni kita dengan kemudahan Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi wa tawabbu. Orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Artinya apa? Penuh dengan kesalahan, tidak akan mengulang perbuatan yang berbuat dosa, dan mohon ampun kepada Allah. Untuk itu ucapan istighfar yang paling pendek adalah Astagfirullahaladzim. Kalau panjang Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa.
matinya. Yang kedua adalah khotimah, kita disuruh untuk membaca, mengamalkan bagian sore yaitu syair istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka. Maka kalau kita itu dibaca di awal waktu di malam hari, kemudian kita meninggal, insya Allah pun khotimah. Dan manakala kita di pagi hari baca itu, kemudian sore atau malam meninggal, insya Allah kita pun khotimah. Itu dua syair istighfar kita amalkan setiap saat. Muslimin jamaah dan rahmatullah. Adapun keteladanan Rasulullah yang ketujuh adalah menjaga wudu. Kita tahu bahwa menjaga wudu adalah kalau tidak dilihat dari kita sendiri rasanya begitu berat. Tapi kalau kita sudah punya niat yang mantap, maka kata punya bagaimana kita bisa menjaga wudu, yaitu ketika kita berada di kamar kecil, apakah BAB, BAK atau mandi, kita langsung wudu. Hingga kalau kita itu bisa dari Allah, kita dicintai oleh Allah SWT. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222, Inna Allaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Kita tahu bagaimana sahabat Bilal Rabah ketika masih hidup terompahnya sudah ada di surga. Mengapa? Karena Bilal Rabah adalah senantiasa menjaga wudu. Itulah 7 keteladanan Nabi Muhammad SAW yang perlu kita lanjutkan, kita kerjakan secara istiqomah. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan istiqomah, Allah akan memberi kemudahan dan kemudahan. Allah akan memberikan kehidupan yang berkah dan akhir kehidupan kita insya Allah husnul khotimah dan mati masuk jannah. Allahumma amin. Barakallahu fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad.